Selamat sore, teman-teman eksekutif. Menjelang malam ini, kita dalam perkuliahan sesi kedua di dalam minggu ini, hari Rabu dan hari Kamis. Kemarin kita sudah akhiri semua bagian-bagian dari bahasa Yunani satu, ya. Dan kemarin terakhir kita belajar tentang verba, ya, atau verb aorist yang kedua atau aorist tak beraturan. Nah, malam ini ada dua hal yang harus saudara lakukan. Yang pertama adalah saudara harus eh, melihat silabus dulu, ya, melihat silabus dari bahasa Yunani 2. Nah, jadi silabus ini yang menjadi alat ukur atau perjanjian kita di awal dalam mengikuti perkuliahan dalam bahasa Yunani 2 ini. Nah, coba kita perhatikan ya bahan kita. Ya, saya buka dulu, saudara. Ya, di sini ya, di dalam diktat. Ya, di dalam diktat bahannya ada. Ya, nanti Bapak Ibu boleh lihat diktatnya. Nanti akan saya kirim juga pada malam ini. Ya, pada malam ini akan saya kirim juga diktatnya. Tetapi di bagian awal dari bahasa Yunani 2 ini ada diktat di sana. Ada silabus di sana, yaitu silabus kuliah Yunani 2. Nah, ini pokok bahasan dalam kuliah. Ya, pokok bahasan dalam mata kuliah Yunani ini merupakan lanjutan ya dari bahasa Yunani 1 yang dikemas dalam satu diktat yang berjudul Unsur-unsur Dasar Bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ini buku ditulis oleh Ray Shamner yang diterjemahkan oleh dosen favorit saya, yaitu Dr. Petrus Mariono ya. Dr. Petrus Mariono. Ya, beliau sudah dosen emeritus di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta. Tapi beliau ini adalah dosen idola saya dalam mengajar bahasa Yunani, dan apapun saya banyak termotivasi dari beliau. Ya, termotivasi dari beliau. Nah, seluruh pelajaran yang belum dibahas dalam bahasa Yunani akan dibahas Yunani 1 akan dibahas dalam mata kuliah ini. Jadi bisa dikatakan Yunani 2 itu lanjutan ya, lanjutan. Jadi kalau di Yunani 1 itu sebenarnya fokusnya melihat hal-hal yang mudah, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang tidak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Nah, tetapi nanti kalau di Yunani 2 ini kita sudah mulai banyak belajar tentang hal-hal yang lebih sulit lagi. Jadi susunan diktat yang kita buat yang dari buku Ray Summer ini memang dia belajar dari yang mendasar, yang mudah sampai kepada hal yang sulit ya, agak berbeda dengan diktat-diktat yang lain ya, atau buku-buku yang lain dalam bahasa Yunani yang ditulis memang kelihatan dari yang sulit, mudah, sulit lagi, mudah lagi gitu. Tidak seperti itu ya kalau buku-buku yang lain yang saya dapatkan dari buku-buku bahasa Yunani yang pernah saya temukan ya. Tetapi dalam buku ini ya, dalam buku ini kita dilatih untuk melihat hal-hal yang paling mendasar. Nah, jadi di bahasa Yunani ini nanti kita akan mulai dengan kata benda deklinasi 3 ya, deklinasi 3. Jadi kita udah belajar deklinasi 1, deklinasi 2. Nah, itu bahasa bentuk-bentuk perubahan yang sangat sederhana. Nah, tapi di deklinasi 3 nanti kita akan belajar tentang kata benda yang mungkin tidak beraturan, mungkin saya katakan ya. Jadi bentuk-bentuknya tidak beraturan. Jadi hampir sama dengan aorist 1, aorist 2. Ada aorist 1 itu beraturan, aorist 2 tak beraturan. Kalau kata benda deklinasi 1, deklinasi 2 itu mungkin beraturan, mudah ditemukan pangkalnya, ya mudah kita membuat hal-hal, membuat perubahan-perubahannya. Tapi dalam deklinasi 3 mungkin kita akan banyak menemukan kesulitan-kesulitan, tetapi bukan berarti tidak bisa ya, tetapi kita harus telaten untuk mengerjakannya. Ya, nah jadi seluruh pelajaran dalam kuliah ini akan disusun dalam satu diktat yang diberi nama Diktat Yunani 2, kunci untuk memahami lebih lanjut morfologi dan sintaksis Yunani Perjanjian Baru. Ya, sasaran kuliahnya meningkatkan kosakata ya, sehingga mahasiswa akan lebih lancar dalam dalam menerjemahkan teks Perjanjian Baru. Ya, di sini nanti Anda akan saya kirimin juga ya kosakata. Jadi ada kosakata 1 sampai kosakata 10 sama dengan waktu kita belajar bahasa Yunani 1 juga. Anda harus menghafalkannya. Ya, Anda harus menghafalkannya. Jadi tidak mau saudara ya, untuk bisa menolong kita dalam belajar bahasa Yunani dengan baik,
Anda harus menghafalkan kosakata supaya apa? Supaya Anda mudah ya, supaya Anda mudah mengingat ya, mengingat arti katanya. Karena nanti dalam bahasa Yunani itu sudah dalam bentuk perubahan kan. Nah, seperti kemarin ada mahasiswa bertanya sama saya, tauta itu berasal dari apa Pak? Nggak ada dalam kamus. Ya tidak ada. Tauta itu tidak ada dalam kamus karena tauta itu adalah bentuk perubahan dari autos itu. Ya, dari autos itu ya. Jadi karena itu bentuk perubahan ya berarti harus dicari bentuk dasarnya. Nah, itulah gunanya kita belajar itu. Belajar kosakata ya. Karena kalau saudara cari kosakata yang ada di dalam terjemahan Yunani itu, saudara, ya kita nggak akan bisa ketemu itu, ya karena udah dalam bentuk kalimat kan, jadi udah kata kerjanya bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ya kata bendanya juga seperti itu, bisa nominatif, genetif, datif, akusatif gitu loh. Nah, demikian juga kata gantinya ya, bisa kata gantinya bentuknya bagaimana. Nah, yang menjadi tugas kita adalah selama kita menguasai, ya itu kata kuncinya, selama kita menguasai bentuk dasar atau bentuk kamusnya, itu tidak sulit bagi kita. Ya, nah itu makanya kita diminta di sini ya untuk memahami, meningkatkan kosakata kita. Ya, kosakata sehingga mahasiswa akan lebih lancar dalam menerjemahkan teks Perjanjian Baru. Lalu yang kedua adalah memahami morfologi ya. Morfologi dan gramatika bahasa Yunani. Jadi morfologi itu bentuk perubahan, gramatika itu tata bahasa atau unsur-unsur tertentu atau kaidah-kaidah tertentu yang harus kita lihat dalam bentuk-bentuk perubahan yang ada. Lalu yang berikutnya menolong mahasiswa untuk dapat menganalisa setiap kata dalam bahasa Yunani. Nah, ini analisa itu ya. Selalu harus kita lakukan itu, ya analisa. Lalu menolong mahasiswa untuk dapat membuat diagram sebagai salah satu langkah untuk menerjemahkan. Ini harus kita biasakan, saudara. Makanya saya selalu meminta saudara untuk membuat bubble walk itu ya. Saya nggak tahu, mungkin Ibu Catur sudah menolong saudara untuk menemukan bubble walk itu, puji Tuhan ya kalau Ibu Catur sudah bisa menolong saudara ya. Tetapi memang adalah lebih baik di laptop saudara sebagai mahasiswa teologi harus ada itu. Ya, bubble walk ya, bubble walk. Jadi jangan yang lain. Karena Bubble Walk itu saya rasa itu program yang paling bagus. Ya banyak program Bible ya yang ada dalam Alkitab yang sering diandalkan orang juga. Tapi Bubble Walk itu saya rasa itu sangat menolong sekali. Ya, saya masih ingat ya, berkali-kali saya katakan kepada saudara, buku-buku yang ada di Bubble Walk itu waktu saya belajar bahasa Yunani 1, Yunani 2, terus saya lanjut lagi S2, belajar lagi Yunani 1, Yunani 2, Yunani 3, Yunani 4. Selalu diperhadapkan dengan buku-buku kamus-kamus yang tebal-tebal sekali. Tapi kalau sekarang kan cuma nenteng satu laptop saja ya. Satu laptop saja kita sudah bisa lakukan. Ya, saya belum ketemu yang cocok dengan iPad. Ya, saya nggak tahu apakah saya ketinggalan juga ya. Mungkin saya ketinggalan juga ya. Tapi saya berusaha juga mencari bubble walk yang bisa cocok dengan iPad. Ya, karena iPad itu kan saya bawa kemana-mana ya. Jadi lebih praktis lagi sebenarnya kalau kita bawa iPad. Karena saya sekarang menggunakan laptop itu untuk kerja saja, iPad itu yang saya tenteng-tenteng kemana-mana. Ya, dan di sana saya biasanya presentasi dan lain sebagainya. Ya, nah tapi apapun itu saudara, kita nggak boleh gagal ya, gagal gaptek istilahnya orang. Harus mengikuti, harus update, ya harus selalu update. Ya, jadi mahasiswa itu harus selalu update supaya ada kemajuan dah. Ya, jadi jangan ketinggalan zaman. Ya ketinggalan zaman. Kita ini banyak ketinggalannya ya. Kalau saya lihat kita ini banyak ketinggalannya. Ya, salah satu ketinggalannya itu masukkan tugas pun lama-lama kali pun. Ya, itu salah satu ketinggalannya. Ya, itu salah satu ketinggalan saudara-saudara itu di situ ya. Karena masukkan tugas itu saudara lama karena saudara kelas eksekutif loh. Kelas eksekutif itu didesain untuk cepat. Ya, semuanya cepat dia. Geraknya cepat, belajarnya cepat, semuanya cepat. Ya, beda dengan reguler. Ya, reguler aja nggak boleh telat masukin tugas ya. Dan saudara janganlah terlalu lama memasukkan tugas itu ya. Jadi terlalu lama kita menunggu. Makanya saya selalu mengatakan tugas minggu ini paling lama minggu depan sudah selesai gitu loh. Ya, itu jauh lebih bagus kan, masih ada waktunya ya. Saya kasih spare waktu juga 1 minggu untuk menyelesaikannya. Tapi ya jangan sampai udah hampir mau selesai kuliah lagi belum masukin juga tugasnya. Kalau bicara sibuk ya semua sibuk ya saudara ya. Ya, dan ini udah resiko kita yang ikut kuliah di kelas eksekutif dan itulah harga yang harus kita bayar. Ya, bukan ngoceh nih ya, nggak ngoceh ya, tapi
istilahnya supaya kita bisa lebih paham lah, lebih paham makna kuliah yang sesungguh itu, bahwa saudara itu kan diciptakan dibuat jadi apa namanya mahasiswa yang apa namanya itu bukan karbitan gitu loh ya. Jadi jangan senang lulus jadi STH, MTH, doktor tapi karbitan yang asal jadi gitu ya. Itu kalau yang kayak gitu saudara, aduh, nggak bisa, daya juangnya itu daya juangnya, daya tekanan dalam pelayanan itu dia nggak akan bisa menang di sana. Tapi kalau saudara itu ya saudara kan udah memahami lah, saudara kan tentara rata-rata ya. Saudara kan mahasiswa saya yang tentara, rata-rata kan saudara tentara. Saudara kan bagaimana, saudara tahu kan bagaimana di pressure itu, ya ditekan itu kan saudara tahu itu. Ya, dan bagaimana keluar dari sebuah tekanan. Ya. Jadi itu harus dibuat ya, teman-teman ya. Ini nggak apa-apa, ini karena kita silabus hari ini. Ya. Jadi ini diagram ya. Dulu waktu saya kuliah masih ingat diagram itu manual gambarnya. Manual. Jadi yang nanti kita buat diagramnya itu adalah diagram 1 Yohanes. Ya, jadi nggak mungkin kita manualkan lagi diagram 1 Yohanes itu. Satu-satunya cara kita menggunakan saja apa? Bubble lock, karena bubble lock kan sudah disusun dengan lengkap. Ya, jadi kita hanya menerjemahkan. Nah, nanti mungkin akan saya kirim PDF pada waktu kita tiba dalam menerjemahkan 1 Yohanes itu. Ya, 1 Yohanes itu. Ya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi mari kita semangat ya. Lalu menambah pengalaman dalam menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa Yunani, khususnya dalam bentuk latihan setiap pelajaran, ataupun menerjemahkan surat 1 Yohanes dan teks-teks lain yang akan ditetapkan dalam setiap perkuliahan. Nah, nanti dalam buku ini buku ini semua ini diktat saudara yang saya buka ya. Ini sampai ke bawah ini diktat ini semua ya. Yang memisahkannya nanti itu hanya kosakata yang tersendiri ya. Latihannya pun ada dalam diktat ini. Sudah dalam diktat ini semua. Jadi Yunani 2 ini agak unik ya. Kalau Yunani 1 diktat, kosakata, latihan, mungkin seperti terpisah ya, terpotong pengirimannya kepada saudara. Tapi di sini saya satukan ya. Yang terpotong itu hanya hanya kosakata saja. Itu pun sebenarnya kosakata bisa kita satukan kalau mau dibuat jadi satu ya. Tapi saya rasa lebih bagus saya pisahkan supaya nanti pas waktu menerjemahkan dan membaca itu lebih mudah. Itu maksud saya, makanya kosakatanya saya pisahkan. Ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Oke. Lalu menolong mahasiswa untuk dapat membuat eksegese ya, eksegese teks Yunani. Saya nggak tahu apakah bisa mencapai ke sini ya waktunya ya, tapi targetnya seperti ini. Tapi kalaupun tidak sampai ke sini ya nantilah, tunggulah saudara tiba di Yunani 3 mungkin Yunani 4 ya, yang belajar lebih dalam lagi. Nah, buku pegangannya tiap-tiap mahasiswa harus memiliki diktat kuliah Yunani 2, kunci untuk memahami morfologi dalam sintaksis Yunani Perjanjian Baru, karangan Ray Summer, terjemahan dan revisi oleh Petrus Mariono dengan beberapa tambahan dan penyederhanaan. Nah, ini jadi diktat ini awalnya rumit, sulit, tapi saya sudah sederhanakan ya dengan bahasa yang jujur ya. Di S1 waktu saya kuliah S1 itu saya ngambil bahasa Yunani 1 2 6 SKS. Saya kuliah lagi S2, saya mengambil bahasa Yunani 1 sampai Yunani 4 itu 12 SKS ditambah bahasa Ibrani ya. Ditambah bahasa Ibrani juga 12 SKS. Jadi ngambil kuliah itu ya ber-SKS ya. Ya ber-SKS ya, jadi SKS-nya cukup banyak ya. Jadi ya kalau udah banyak ya, apalagi kita dosen, nggak mungkin lah jiplak langsung yang dibuat Ray Summer atau yang diterjemahkan bapak saya Pak Petrus Mariono itu dijiplak utuh seperti itu ya. Saya rasa kurang etis ya, walaupun mungkin ada mungkin sedikit yang masih kelihatan utuh gitu ya, tapi karena ini diktat dan ini bukan buku terbitan ya, buku terbitan saya rasa tidak ada masalah di situ menurut saya ya. Nah, lalu yang berikutnya saudara, di dalam bagian ini mahasiswa diwajibkan setiap kuliah ya, ini seharusnya ya membawa Alkitab Yunani UBS 4 karena untuk semester ini akan banyak digunakan. Tetapi di dalam terjemahan nanti saudara akan ditolong gitu ya, termasuk di diktat ini mungkin ya. Coba saya lihat nih di bagian belakang kayaknya ada buku terjemahan ya, ini ada 1 Yohanes nih. Alkitab terjemahan 1 Yohanes ada di belakang. Nah, ya. Jadi kalau di diktatnya Ray Summer nggak ada ini. Nah, makanya saya bilang dengan beberapa tambahan dan penyederhanaan untuk memudahkan kita. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, seperti latihannya udah
Ini tugas kerjakan latihan 15. Latihan 15 itu apa? Terjemahkan 1 Yohanes 2. Nah, itu contohnya. Nah, kalau kita ketemu di pelajaran yang pertamanya mungkin nggak seperti itu. Tugasnya ya, tugasnya nanti di modus di Domina Deklarasi 3 ini pelajaran 14, ya tugasnya itu hanya sederhana saja ini. Ya, hanya sederhana saja. Ya, sederhana saja. Nah, ini hampir sama. Masih hampir mirip dengan Yunani 1, yaitu membuat latihan. Ada latihan satunya, ya kerjakan latihan 1 sampai 3. Nah, ini latihan 2-nya, ini latihan 3-nya. Ya, seperti itu. Jadi sudah langsung di diktat itu ya, Bapak Ibu. Jadi dia nggak terpisah-pisah lagi ya. Bisa sih yang Yunani 1 juga bisa disatukan. Ya, itu gampang sekali, itu tinggal masuk ke ke PDF, ada alat untuk menyatukan PDF dengan PDF. Oke. Itu sasaran kuliahnya ya, dan buku pegangan tadi. Ya, jadi ini akan saya kirimkan kepada saudara, jadi tidak ada buku wajib ya, tapi kalau saudara mungkin ketemu dengan buku-buku lain tentang bahasa Yunani atau buku-buku teks lain yang ditulis oleh para pakar yang lain, ya nggak ada salahnya untuk dibaca ya. Kayak itu ada buku Basic of Biblical Greek ya, yang ditulis oleh William de Monge ya, Monchi ya. Ya, ini bisa dibaca juga. Lalu ada banyak buku-buku ya di perpustakaan saya ini, banyak sekali buku-bukunya. Ya, banyak sekali buku-bukunya ya yang berkaitan dengan itu. Oke, jadi persyaratan kuliah ini saudara ya. Jadi saya menggunakan banyak menggunakan YouTube. Jadi absen saudara itu di YouTube. Jadi mohon sekalipun saudara sudah membaca, ya minimal saudara komen ya. Yes Pak, saya sudah baca. Yes Pak, saya sudah baca gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi supaya ada komen di YouTube itu gitu ya. Jadi saya mau lihat ada komen di YouTube. Yang kemarin banyak ya responnya, saya lihat banyak, hampir 42. Apakah semua mahasiswa atau ada mahasiswa yang lain atau orang lain yang membacanya? Saya tidak mengerti, saudara ya. Nah, tapi saya mau mahasiswa, hampir tidak ada komen dari mahasiswa saya lihat ya. Jadi mahasiswa juga harus komen, bukti dia sudah baca ya. Harus komen juga, YouTube itu harus dikomen ya. Lalu yang kedua, bagi saya secara khusus yang kedua ini mengerjakan tugas harian dalam diktat dan dikumpulkan setiap pertemuan di kelas. Jadi saya harapkan jangan ada yang mencari jalan pintas. Jalan pintas itu adalah yang pertama kerjasama. Ya, jadi saya kan mengikuti saudara juga ya. Jadi saya tahu ini dikerjakan oleh saudara atau saudara meminta pertolongan dengan mahasiswa yang lain. Apalagi kalau saudara udah sampai minta tolong ke mahasiswa-mahasiswa senior atau mahasiswa-mahasiswa reguler ya, mahasiswa reguler. Jadi yang mereka buat, terjemahan yang mereka buat tuh belum tentu bagus. Ya, jadi saudara hati-hati juga gitu ya. Dan karena itu akan mengurangi nilai saudara. Jadi lebih bagus saudara berjuang sendiri. Jadi jangan mencari jalan pintas untuk mengerjakan tugas harian itu. Lalu mengikuti kuis ya yang akan diadakan minimal 10 kali. Ya, ini kalau bisa kita lakukan akan kita lakukan. Ya, mengingat kita online ya, online. Tapi bisa juga nanti suatu ketika bisa saya buat ya. Supaya bisa ada 10 kali kuis ya. Ya, mungkin nanti di pas pas saudara mengikuti mengikuti YouTube seperti ini, akhirnya saya bikin kuis, silahkan masukkan sekarang gitu ya. Jadi kan langsung ketahuan saudara lagi mendengarkan YouTube apa enggak ya. Oke, lalu mengikuti ujian besar sebanyak 2 kali. Nah, ini mungkin kita tidak lakukan ya, atau bisa juga dilakukan, nanti tinggal melihat situasinya ya. Penilaiannya kehadiran 10%, kuis 10%, tugas-tugas 30%, ujian 1 25%, ujian 2 25%. Nah, ini yang mau saya katakan kepada saudara ya adalah ini dia, selamat belajar, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati saudara dalam mempelajari segala yang ada. Nah, yang berikutnya saudara, ya setelah saudara mendengarkan YouTube ini, saudara akan saya kirimkan nanti ini tes ujian kompetensi Yunani. Ya, jadi ini syarat ya untuk mengetahui kemampuan Yunani 1 saudara. Ini harus dimasukkan paling lama malam ini jam 9 ya. Nggak boleh lewat nih hari ini ya. Hari ini juga ini harus dimasukkan. Ya, jadi ini harus saudara jawab soal-soal ini ya, dan harus saudara analisa dengan baik. Ya, jadi silakan dilakukan ya. Jadi di sini misalnya ada analisa, diagram dan terjemahan, saudara harus membuat itu. Ya, karena ini ujian ya, anggaplah ini ujian akhir Yunani 1 dan uji kemampuan untuk memasuki Yunani 2. Ya. Jadi akan saya kirimkan ya Bapak Ibu nanti ya di jam
pertama perkuliahan, silakan saudara memulai dengan tes uji kompetensi ini, ya. Lalu saudara isi dengan baik dan saudara kerjakan dengan baik. Saya rasa itu saja yang menjadi penjelasan kita untuk bahasa Yunani 2. Pelajaran demi pelajaran akan kita mulai hari Rabu depan dan seterusnya. Minimal setengah dari bagian pertama Yunani 2 ini bisa kita selesaikan dalam bulan ini, ya. Nanti bulan depan setengah lagi. Ya, semangat Bapak Ibu. Doakan saya, ya. Doakan saya terus dalam kesehatan saya. Ya, selain saraf saya yang sedang terganggu, ada bagian-bagian mungkin di jantung di mana yang mungkin terganggu juga. Jadi saya tidak sefit, ya. Belum sefit 2-3 bulan yang lalu, ya. Jadi agak menurun juga kesehatan saya. Doakan supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan saya selalu bersukacita di dalam segala sesuatunya. Itu saja. Saya senang selalu bersama dengan saudara. Saya senang boleh mengasihi saudara, dan saya berharap juga saudara belajar mengasihi saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen yang melatih, membimbing saudara untuk memproses pembentukan saudara sebagai calon hamba-hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat perkuliahan hari ini. Berkati mahasiswa yang sudah mendengarkan YouTube ini. Biarlah Tuhan akan menolong pelajaran yang mereka sudah dengarkan, supaya mereka boleh bersemangat dan nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat sore atau menuju selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.